Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Wulan Kartika Dewi, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mataram tahun 2020. Nomor UKG saya 201503982121. Hari ini, pada tanggal 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan 2020 angkatan ketiga. Program PGSD. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Ibu ingatkan kembali, dalam masa pandemi ini kalian harus rajin-rajin cuci tangan, serta kalian wajib menggunakan masker bila harus keluar rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Pembelajaran sebentar lagi akan dimulai. Kalian harus mempersiapkan diri, alat tulis, semuanya harus sudah siap ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu sebutkan tema kita hari ini yaitu wirausaha. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca petunjuk pada link blogger, siswa mampu menguraikan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Yang kedua, dengan membaca petunjuk pada link blogger, siswa mampu mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Yang ketiga, dengan mengamati video pada YouTube, siswa mampu menguraikan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati video YouTube, siswa mampu mempraktikkan membuat magnet secara benar.
masih ingat informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Jawab di chat ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan, jawabannya bagus-bagus sekali. Ternyata anak-anak masih ingat semua ya, tentang apa saja yang perlu diisi pada formulir pengiriman barang. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan, Ibu jelaskan kembali kalau formulir pengiriman barang itu merupakan suatu lembar yang harus diisi ketika anak-anak itu mengirim barang, baik ke luar negeri, baik di dalam negeri. Itu sangat penting sekali ya anak-anak. Tujuannya itu agar diketahui ini barangnya dikirim untuk siapa, dari siapa, dan apa saja yang anak-anak kirim. Itu sangat perlu dan itu harus wajib anak-anak isi pada saat anak-anak mengirim barang. Tadi Ibu sudah mengirimkan link blogger yang berisi tentang materi-materi pengisian formulir pengiriman barang dan juga ada video YouTube tentang cara membuat magnet. Anak-anak bisa membuka link tersebut. Yang pertama anak-anak lakukan adalah mengamati petunjuk pengisian formulir pengiriman barang yang ada pada blogger tersebut. Nah, Ibu juga tadi sudah mengirimkan LKPD. Jadi, anak-anak setelah mengamati petunjuk pengisian formulir yang ada di blogger, anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Kalau ada yang belum mengerti, anak-anak bisa tanyakan melalui chat WA group. Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian mengamati petunjuk pengisian formulir dan kalian menonton video yang sudah ada di link bloggers. Serta kalian juga harus mengerjakan LPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu kasih waktu 20 menit. Jika ada yang bertanya, silahkan chat langsung ke WA group. Pada link blogger disajikan materi tentang formulir pengiriman barang. Di sini sudah dijelaskan apa itu formulir pengiriman barang dan bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Jadi siswa bisa mencermati bagaimana cara mengisi data penerima dan data pengirim pada formulir pengiriman barang. Selain itu juga pada link blogger sudah disajikan materi tentang medan magnet. Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara membuat medan magnet secara sederhana melalui video yang sudah tersedia pada link blogger. Setelah mengamati video ini, siswa akan melakukan percobaan secara sederhana di rumah masing-masing dan secara mandiri.
Pada media pembelajaran Blogger, siswa akan menonton video tentang medan magnet. Setelah ini, siswa akan melakukan percobaan tentang medan magnet secara sederhana. Nah, pada video kali ini kita akan belajar 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosokkan, yang kedua cara induksi, dan yang terakhir dengan mengaliri arus listrik. Baiklah sahabat, pada bagian pertama ini kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara digosokkan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu siapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah paku, kemudian magnet, yang terakhir adalah penjepit kertas. Nah, sebelum mulai, kita akan coba dekatkan paku pada penjepit kertas. Apa yang terjadi? Ternyata penjepit kertasnya tidak menempel. Sekarang kita mulai. Pertama, gosokkan paku satu arah sebanyak 10 kali. Ingat ya, satu arah, sahabat. Kemudian kita akan dekatkan paku yang sudah digosok kepada penjepit kertas. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata penjepit kertasnya tertarik, sahabat. Nah, ternyata berhasil, sahabat. Sekarang, coba sahabat ulang tahapan dari awal sampai yang terakhir dengan menambah jumlah gosokan pada paku. Kira-kira apa yang terjadi ya? Coba catat perubahannya dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Sahabat, pada bagian kedua ini kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan magnet pada benda magnetis. Apa saja alat dan bahan yang kita perlukan? Kita siapkan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah paku, kemudian magnet, selanjutnya penggaris, dan yang terakhir adalah penjepit kertas. Nah, sebelum mulai, kita akan coba dekatkan paku kepada penjepit kertas. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata tidak bisa tertarik, sahabat. Sekarang kita mulai. Gunakan penggaris untuk mengatur jarak antara magnet dan paku. Setelah itu, dekatkan paku kepada penjepit kertas sesuai dengan jarak yang telah diatur. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata penjepit kertasnya tertarik oleh paku. Nah, sahabat, ternyata kita juga berhasil. Sekarang, coba ulangi tahapan yang pertama sampai yang terakhir, tapi dengan jarak yang lebih dekat. Bisa 3 cm atau 2 cm atau 1 cm dari paku. Coba catat perubahan yang terjadi dan diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, sahabat, pada bagian terakhir, di bagian yang ketiga ini, kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Mari kita siapkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah paku. Kemudian, kawat tembaga. Berikutnya adalah baterai. Dan yang terakhir adalah penjepit kertas. Baiklah, pertama yang harus kita lakukan adalah melilit kawat tembaga pada paku sebanyak 15 lilitan.
Setelah selesai, selanjutnya tempelkan ujung kawat pada kutub positif dan negatif pada baterai. Setelah itu, coba dekatkan paku pada penjepit kertas dan perhatikan apa yang terjadi. Nah, sahabat, ternyata kita berhasil. Sekarang, coba ulangi tahap yang pertama sampai yang terakhir dengan menambah jumlah lilitan pada paku. Perhatikan apa perbedaannya. Catatlah dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Anak-anak, setelah anak-anak menonton video yang ada di link blogger dan anak-anak mengerjakan LKPD, nanti di sana anak-anak mengerjakan tentang pengisian formulir pengiriman barang. Dan yang kedua, anak-anak nanti akan melakukan percobaan membuat magnet secara sederhana. Nanti anak-anak di rumah melakukan percobaan didampingi dengan orang tua. Jika anak-anak kurang mengerti atau kurang paham, anak-anak bisa bertanya melalui chat WA Group. Seperti biasa ya anak-anak, nanti akan ada yang mewakili salah satu untuk mempresentasikan hasil LKPD. Mungkin 2 atau 3 orang yang akan mempresentasikan hasil LKPD. Yang pertama yaitu mempresentasikan cara mengisi formulir tentang pengiriman barang. Yang kedua itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil percobaan dalam membuat medan magnet. Laporan percobaan medan magnet. Tujuan percobaan membuat magnet secara induksi. Alat dan bahan paku, magnet, penggaris, dan penjepit kertas. Langkah-langkah percobaan. Pertama, kita rekatkan paku dengan penjepit kertas. Penjepit kertas tidak mau menempel. Gunakan penggaris untuk mengatur jarak magnet. Dan dekatkan paku dengan penjepit kertas dengan jarak yang telah diatur. Penjepit kertas mau menempel. Hasil percobaan berhasil. Terima kasih. Bagus sekali ya Pase percobaannya. Tadi Pase melakukan percobaan medan magnet dengan cara induksi. Wah, bagus sekali Pase. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara menggosok. Alat dan bahan: 1 yaitu paku, 2 magnet, 3 yaitu penjepit kertas. Langkah-langkah percobaan:
dekatkan paku dengan penjepit kertas. Tidak bisa. Lalu gosokkan magnet pada paku sebanyak 10 kali. Lalu dekatkan paku yang sudah digosok pada penjepit kertas. Ternyata berhasil. Wah, bagus sekali ya, Radit. Radit melakukan percobaan medan magnet dengan cara menggosok. Bagus sekali, Radit. Terima kasih banyak. Saya akan membacakan formulir pengiriman barang dalam negeri. Data penerima, nama awal Adinda, nama akhir Kirana, alamat penerima Jalan Arteri Raya RT 06 RW 07. Provinsi, kota atau kabupaten, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kode pos 224352. Telepon 081 800 100 700. Data pengiriman, nama awal Juwita, nama akhir Setiawati, alamat penerima Jalan Arteri Raya RT 06 RW 07. Alamat penerima Provinsi, Kota Kabupaten, Kota Malayang, Jawa Timur. Kode pos 224352. Telepon 081 802 803 423. Wah, bagus-bagus sekali jawaban anak-anak. Berarti anak-anak sudah mengerti dan sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, tadi anak-anak sudah membantu Ibu memberi kesimpulan. Sekarang Ibu tekankan lagi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tadi pertama kita sudah belajar tentang mengisi formulir pengiriman barang. Jadi anak-anak tahu apa fungsi dan tujuan anak-anak mengisi formulir kalau anak-anak mengirim barang. Ya, jadi itu sebagai tanda bukti. Tanda bukti kalau anak-anak sudah mengirim barang. Anak-anak mengirim barang kemana, tujuannya kemana, itu sudah di sana, sudah tertera. Jadi jelas. Yang kedua, yaitu kalian tadi sudah mempelajari tentang medan magnet. Nah, kalian juga sudah melakukan percobaan medan magnet. Tadi di blogger kalian juga sudah membaca materi tentang medan magnet. Jadi, bahan-bahan apa saja yang bisa dipakai untuk membuat medan magnet. Tadi juga kalian sudah memakai paku, terus kalian memakai tadi ada klip kertas. Nah, itu sudah cukup bagus ya kalian melakukan percobaan di rumah secara mandiri. Ibu apresiasi untuk anak-anak semua. Ternyata kalian tadi sudah sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini.
Pada soal evaluasi pembelajaran terdapat kisi-kisi soal. Soal evaluasi terdiri dari 6 pilihan ganda dan 2 pilihan untuk menjawab jawaban singkat. Siswa mengerjakan soal evaluasi melalui link Google Form yang sudah dikirim melalui grup WA. Anak-anak, itulah serangkaian pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, wajib menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan informasikan melalui WA Group. Sampai jumpa kembali, selamat siang.